Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Syiatube 12 Channel, tempat di mana kita menelusuri kembali jejak-jejak sejarah suci, mengungkap kebenaran yang tertutup debu waktu, dan memaknai ulang warisan spiritual yang diwariskan Rasulullah untuk umatnya. Hari ini kita akan membuka kembali lembaran penting yang sering terlewat dalam sejarah Islam. Peristiwa Ghadir Khoum. Di sebuah padang terbuka di tengah terik matahari antara Makkah dan Madinah, ribuan sahabat berhenti atas perintah Rasul. Di atas tumpukan batu, Nabi Muhammad SAW mengangkat tangan Ali bin Abi Thalib dan mengucapkan kalimat yang mengguncang dunia Islam. Barang siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, maka Ali adalah maulanya. Apakah ini sekadar pernyataan cinta atau deklarasi kepemimpinan? Ikuti penelusuran lengkapnya hanya di Syiatube 12 Channel. Salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam menjelang wafatnya Rasulullah adalah peristiwa Ghadir Khoum, yang terjadi tidak lama setelah beliau melaksanakan Haji Wada'. Peristiwa ini secara tegas mengangkat Imam Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin al-wilayah setelah Nabi, dan termasuk dalam kategori hadis mutawatir menurut mayoritas ulama Syiah, yakni diriwayatkan oleh banyak jalur hingga mustahil dikategorikan sebagai rekayasa atau kesalahan bersama. Berikut ini poin-poin yang akan kami jelaskan dalam video ini. 1. Latar historis dan turunnya. Ayat tabligh Quran Surah Al-Ma'idah ayat 67. Setelah menyelesaikan haji terakhirnya, Rasulullah SAW dan para sahabat dalam perjalanan kembali ke Madinah. Ketika mereka sampai di tempat bernama Khoum, yaitu di antara Makkah dan Madinah, turunlah wahyu penting. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta rislatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika tidak engkau lakukan, maka seakan engkau tidak menyampaikan risalahnya, dan Allah akan melindungimu dari gangguan manusia. Dalam literatur tafsir dan hadis Syiah, ayat ini dikenal sebagai ayat tabligh. Beberapa riwayat menyebut bahwa sebelum ayat ini diturunkan, Rasulullah telah mendapatkan wahyu 2 kali melalui malaikat Jibril untuk menyampaikan pesan penting ini, namun beliau menunda karena mempertimbangkan situasi sosial politik umat yang masih rawan. Setelah ayat ini turun, perintah tersebut menjadi bersifat imperatif mutlak dengan jaminan langsung dari Allah akan keselamatan Nabi dari potensi, fitnah dan gangguan manusia. 2. Makna dan implikasi ayat tabligh. Kata kerja baligh dalam ayat tersebut merupakan fi'il amr, kata kerja perintah, yang dalam kaidah bahasa Arab menunjukkan urgensi dan keharusan mutlak. Tafsir Syiah menekankan bahwa tidak ada ayat lain dalam Al-Quran yang menegaskan perintah penyampaian kepada Nabi SAW dengan ancaman langsung semacam ini. Ini menunjukkan bahwa materi yang akan disampaikan bukan ajaran biasa, tetapi penutup risalah yang menjadi syarat kesempurnaan misi kerasulan. Dalam bagian akhir ayat disebutkan bahwa jika Nabi tidak menyampaikan pesan ini, maka seluruh risalah yang telah dibangun selama 23 tahun dianggap belum disampaikan. Konsekuensi ini menegaskan bahwa pesan tersebut bersifat prinsipil dan mendasar dalam struktur agama. 3. Peristiwa Ghadir dan deklarasi kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Setelah menerima ayat ini, Rasulullah menghentikan ribuan sahabat di Khoum, memerintahkan untuk menumpuk pelana dan batu sebagai mimbar darurat, lalu beliau naik dan menyampaikan khutbah panjang. Hadirin pada saat itu diperkirakan mencapai lebih dari 100.000 orang. Dalam khutbahnya, Rasulullah SAW menyampaikan kalimat kunci yang menjadi pokok peristiwa. Man kuntu maulahu fahadza aliyun maulahu. Barang siapa yang menjadikan aku adalah maulanya, maka Ali adalah maulanya. Istilah maula dalam konteks ini tidak bisa dipahami sekadar sebagai kekasih atau teman, karena, pertama, tidak logis Rasulullah menghentikan perjalanan dan mengumpulkan lebih dari 100.000 orang hanya untuk menyampaikan pesan tentang kecintaan pribadi. Kedua, struktur kalimat man kuntu menunjukkan pengalihan otoritas atau transmisi kepemimpinan dari satu pihak ke pihak lain. Ketiga, dalam bahasa Arab klasik dan juga dalam konteks sosial politik Arab saat itu, maula bermakna pemimpin, penjaga, atau yang memiliki otoritas atas. 4. Tindakan simbolik dan visualisasi kepemimpinan. Selain deklarasi verbal, Rasulullah juga melakukan tindakan simbolik yang mendalam. Beliau mengangkat tangan Imam Ali di hadapan seluruh hadirin, sebagaimana dalam banyak riwayat sahih. Sebagian riwayat menambahkan bahwa sorban Rasulullah dipindahkan ke kepala Ali, sebagai simbol pewarisan otoritas dan kehormatan, mengingat sorban dalam budaya Arab juga merepresentasikan status kepemimpinan. 5. Kesaksian dan kekuatan riwayat. Riwayat Ghadir diriwayatkan oleh lebih dari 110 sahabat besar dan disampaikan pula oleh lebih dari 60 tabi'in, sebagaimana dihimpun oleh Allamah Amini dalam ensiklopedia Al-Ghadir.
Ini menjadikan hadis Ghadir sebagai mutawatir, yakni mustahil secara rasional bahwa banyak orang bersepakat meriwayatkan sesuatu yang keliru atau palsu. 6. Kesimpulan teologis. Dari sisi teologi Syiah Imamiyah, peristiwa Ghadir Khum adalah momen penegasan wilayah, otoritas spiritual dan politik Ali bin Abi Thalib sebagai penerus sah Rasulullah. Ini bukan hanya soal afeksi personal, melainkan pengangkatan yang bersifat institusional, yang menjadi dasar konsep imamah dalam Syiah. Peristiwa ini juga menjawab pertanyaan kenapa risalah kenabian tidak ditinggalkan dalam ruang kosong, tetapi ditutup dengan struktur kepemimpinan yang ditetapkan oleh wahyu, bukan oleh konsensus manusia. Berikut adalah ringkasan singkat dari daftar kitab yang menyebut peristiwa Ghadir Khum dan ayat tabligh surah Al-Ma'idah ayat 67 sebagai penegasan wilayah Imam Ali bin Abi Thalib. 1. Tafsir Al-Manar Rashid Ridha, Allah memerintahkan Nabi menyampaikan wilayah Ali. 2. Kanzul Ummal sama dengan tafsir Al-Manar. 3. Fushul Al-Muhimmah, tegaskan wilayah Ali sebagai isi ayat tabligh. 4. Asbab Al-Nuzul Al-Wahidi, Umar ucapkan selamat pada Ali setelah ayat turun. 5. Ya Nabi Al-Mawaddah, ulama Sunni Hanafi dukung wilayah Ali. 6. Tafsir Al-Kabir Fakhrur Razi, ayat tabligh turun di Ghadir Khum. 7. Mustadrak Al-Hakim, hadis Ghadir dinyatakan sahih. 8. Syawahid Al-Tanzil, Ghadir Khum adalah konteks ayat tabligh. 9. Faraid Al-Simtain, riwayat sahabat tentang pengangkatan Ali. 10. Ibnu Katsir mengutip Ghadir Khum walau cenderung netral. 11. Al-Milal wa Al-Nihal Syahrastani, bahas perbedaan seputar imamah. 12. Tafsir Al-Dur Al-Mansur Suyuthi, ayat tabligh turun di Ghadir Khum. 13. Far Al-Khabar Al-Shawkani, konfirmasi pengangkatan Ali di Ghadir. Kesimpulan ringkas, banyak kitab Sunni dan Syiah menguatkan bahwa surah Al-Maidah ayat 67 diturunkan di Ghadir Khum sebagai perintah ilahi untuk menyampaikan wilayah Imam Ali bin Abi Thalib, menjadikan peristiwa ini memiliki derajat mutawatir secara riwayat dan tafsir lintas mazhab. Kepemimpinan dalam Islam bukan sekadar masalah sosial politik, melainkan bagian integral dari struktur agama itu sendiri. Salah satu ayat yang menjadi landasan utama dalam diskursus kepemimpinan adalah surah Al-Maidah ayat 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluh, walladzina amanu walladzina yuqimuna as-salwata wa yu'tuna az-zakawata wa hum raki'un. Sesungguhnya pemimpin kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang menegakkan salat dan menunaikan zakat dalam keadaan ruku'. Kata pembuka innama dalam ayat ini merupakan bentuk hasr, pembatas, yang dalam ilmu balaghah menandakan eksklusivitas. Artinya, tidak ada otoritas kepemimpinan sah bagi umat Islam selain 3 entitas yang disebutkan: Allah, Rasul, dan orang-orang beriman yang disebut dalam kondisi khusus tersebut. Identifikasi subjek ayat. Siapa orang-orang yang beriman? Banyak mufassir, termasuk Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Quran Al-Azim, menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Riwayat menunjukkan bahwa ketika beliau tengah melakukan salat dan sedang dalam keadaan ruku', beliau memberikan cincinnya sebagai sedekah kepada seorang pengemis atas petunjuk Rasulullah SAW. Peristiwa ini dipahami sebagai manifestasi dari karakteristik orang beriman yang dimaksud dalam ayat tersebut. Menariknya, meskipun ayat ini menggunakan bentuk jamak, allazina amanu, secara faktual konteksnya merujuk kepada satu individu. Hal ini bukan anomali dalam bahasa Arab maupun dalam Al-Quran. Misalnya, dalam surah Ali Imran ayat 61 atau ayat Mubahalah, frasa nisa'ana, wanita-wanita kami, secara literal jamak, namun hanya merujuk kepada Sayyidah Fatimah. Dalam surah An-Nahl ayat 120, Nabi Ibrahim disebut sebagai ummatan qanita, umat yang patuh, meskipun hanya satu individu. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa bentuk jamak dalam surah Al-Maidah ayat 55 digunakan untuk menekankan keagungan dan representasi universal dari individu tersebut. Hubungan surah Al-Maidah ayat 55 dengan konsep Hizbullah dan wilayah. Ayat ini secara tegas mengaitkan kepemimpinan dengan konsep keimanan yang sejati. Barang siapa yang menjadikan Allah, Rasul, dan orang beriman sebagai pemimpinnya, maka ia termasuk Hizbullah, golongan Allah. Implikasinya, siapapun yang tidak mengakui kepemimpinan ini berada di luar barisan ilahiyah dan berpotensi tergolong dalam hizbu si syaitan, golongan setan. Hal ini memberikan kerangka teologis yang kokoh bahwa wilayah bukan hanya otoritas politik, tetapi merupakan ketaatan spiritual dan eksistensial. Konfirmasi kepemimpinan dalam surah An-Nisa ayat 59 dan hadis-hadis sahih. Surah An-Nisa ayat 59 memberikan dasar hukum lain tentang ketaatan. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u war-rasula wa ulil amri minkum.
Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kata ulil amri menimbulkan berbagai interpretasi, namun dalam banyak riwayat, khususnya riwayat Syiah yang juga terekam dalam sumber-sumber Ahlus Sunnah, Rasulullah menafsirkan ulil amri sebagai para imam dari keturunannya, Ahlul Bait. Beberapa sumber yang memuat riwayat tersebut antara lain, Ya Nabi al-Mawaddah, Faraid al-Simtain, Syawahid al-Tanzil, tambahan dari hadis syahih yang diriwayatkan Muslim. Barang siapa mati tanpa mengenal imam zamannya, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah, semakin menegaskan pentingnya konsep imamah sebagai syarat keimanan sejati. Penyempurnaan agama dan ayat tabligh surah Al-Maidah ayat 67 dan 3. Kepemimpinan Imam Ali bin Abi Thalib juga dikaitkan dengan dua ayat penting lainnya. Dalam surah yang sama, surah Al-Maidah ayat 67, ayat tabligh yang memerintahkan Nabi untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting, diiringi dengan ancaman, jika tidak engkau lakukan, maka engkau tidak menyampaikan risalah Tuhanmu. Surah Al-Maidah ayat 3, ayat Ikmal Ad-Dan, yang menyatakan bahwa agama telah disempurnakan pada hari itu, dan Islam diridai sebagai agama. Banyak ulama termasuk Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayah, mengaitkan turunnya ayat ini dengan peristiwa Ghadir Khum, saat Rasulullah mendeklarasikan, barang siapa yang menjadikan aku maulanya, maka Ali adalah maulanya. Umar bin Khattab dikabarkan menyatakan pada saat itu, Selamat wahai putra Abu Thalib, hari ini engkau menjadi pemimpin setiap mukmin. Penolakan terhadap wilayah dan konsekuensi ilahiyah. Riwayat juga menyebutkan adanya individu bernama Harits bin Nu'man yang menolak deklarasi tersebut, lalu meminta bukti azab dari Allah jika wilayah Ali benar berasal dari wahyu. Sebagai tanggapan, Allah menurunkan surah Al-Ma'arij ayat 1-2 dan mengazabnya secara langsung dengan batu dari langit. Riwayat ini tercatat dalam Faraid al-Simtain, Tafsir Al-Qurtubi, Faid al-Ghadir, Usul al-Muhimmah, Nur al-Absar, Dimensi Kosmologis Wilayah, tinjauan surah Az-Zukhruf ayat 45. Ayat lain yang memperkuat konsep wilayah sebagai prinsip kenabian universal adalah surah Az-Zukhruf ayat 45 yang menyebutkan bahwa Rasulullah diperintahkan untuk bertanya kepada para rasul terdahulu mengenai tujuan pengutusan mereka. Dalam Faraid as-Simtain, Tarikh Dimashq, dan Syawahid al-Tanzil, disebutkan bahwa seluruh nabi membawa misi wilayah Rasulullah dan wilayah Ali bin Abi Thalib. Ini menandakan bahwa wilayah adalah bagian dari risalah ilahi sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Kesimpulan, dari telah ayat-ayat Al-Quran dan dukungan literatur tafsir serta hadis klasik, dapat disimpulkan bahwa surah Al-Maidah ayat 55 merujuk secara khusus kepada Imam Ali bin Abi Thalib sebagai representasi orang beriman yang layak diikuti. Surah Al-Maidah ayat 67 dan surah Al-Maidah ayat 3 menguatkan konteks penetapan wilayah sebagai penyempurna agama Islam. Ketaatan kepada wilayah merupakan syarat mutlak untuk menjadi bagian dari Hizbullah dan mencapai agama yang diridai Allah. Penolakan terhadap wilayah memiliki konsekuensi teologis dan spiritual yang serius. Dengan demikian, konsep wilayah bukan sekadar dimensi sejarah atau politik, tetapi merupakan elemen fundamental dalam kesempurnaan ajaran Islam. Peristiwa Ghadir Khum bukan sekadar kenangan sejarah, ia adalah simpul takdir, tempat di mana amanat kenabian diserahkan kepada pewarisnya. Ia adalah suara langit yang diabadikan di bumi, tentang siapa yang harus diikuti setelah Rasul berpulang. Bagi mereka yang menyimak dengan hati, Ghadir bukan hanya masa lalu, ia adalah kompas penunjuk arah di tengah gelombang zaman. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jika konten ini menggugah pemahaman dan menyentuh nurani, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan pada mereka yang juga mencari cahaya kebenaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.